rofa dengan waw, nasab dan jernya dengan iya, sebagaimana jamak mudzakkar salim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Saudara-saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada saat ini dengan rahmat Allah, dengan izin Allah, dengan nikmat yang berupa sehat yang diberikan kepada kita semua, pada kesempatan ini kita dapat melanjutkan kajian kita tentang Al-Asma'us Sittah, yang mana di pertemuan yang lalu kita telah mengkaji beberapa hal yang berkenaan dengan Al-Asma'us Sittah, mulai dari definisinya sampai dengan syarat-syaratnya. Syarat-syarat untuk bisa dimasukkan atau dikatakan Al-Asma'us Sittah. Namun pada saat itu kita tidak bisa menyelesaikan syarat-syarat Al-Asma'us Sittah yang jumlahnya 4. Kita hanya bisa menyelesaikan 3. Jadi tinggal 1 syaratnya Al-Asma'us Sittah, yang mana yang 1 itu yang masih belum dijelaskan, itu akan dijelaskan pada kesempatan ini. Mari kita perhatikan bersama-sama lanjutan daripada syarat Al-Asma'us Sittah, yaitu yang nomor 4. Bahwasannya Al-Asma'us Sittah atau lafal abun, akhun, hamun, famun, dzu dan hanun itu untuk menerima ketentuan-ketentuan tanda i'rab, yaitu rofa dengan waw, nasab dengan alif, dan jer dengan iya, itu harus memenuhi persyaratan-persyaratan. Yang mana persyaratan-persyaratan tersebut jumlahnya 4, dan yang 3 sudah kita pelajari. Sekarang masuk kepada syarat yang nomor 4, yaitu harus berbentuk mufrad. Jadi lafal abun, akhun dan seterusnya ini harus berbentuk mufrad jika mau di i'rab dengan menggunakan tanda i'rab waw dalam mahal rofa, nasab dengan alif, dan jer dengan iya, harus berbentuk mufrad. Seperti contoh-contoh yang telah kita buat kemarin. Dan apabila nantinya ternyata lafal abun dan seterusnya ini tidak berbentuk mufrad, akan tetapi berbentuk tasniyah, ini maka di i'rab sebagaimana isim tasniyah. Saya ulang, apabila kelompok kalimat Al-Asma'us Sittah, yaitu abun, akhun, hamun dan seterusnya, tidak berbentuk isim mufrad, akan tetapi berbentuk tasniyah, maka tanda i'rabnya sebagaimana tanda i'rabnya isim tasniyah, yaitu rofaknya menggunakan tanda rofa alif, nasab dan jernya menggunakan tanda ya. Seperti yang tertera dalam contoh ini. Ini contohnya. Contoh Al-Asma'us Sittah tidak memenuhi syarat dikarenakan tidak berbentuk mufrad, akan tetapi berbentuk tasniyah. Abawani. Abawani ini sebelum dibentuk tasniyah kan lafal abun. Abun ini merupakan kelompok daripada Al-Asma'us Sittah. Tetapi untuk lafal abawani dikeluarkan dari kelompok Al-Asma'us Sittah karena tidak memenuhi syarat, yaitu tidak berbentuk mufrad. Tidak berbentuk mufrad abun, akan tetapi berbentuk tasniyah. Oleh karena lafal abawani ini berbentuk tasniyah, maka tanda rofaknya menggunakan alif. Abawani. Ja'ah abawani, telah datang dua ayah. Lafal abawani di contoh ini
kedudukan i'rabnya adalah rofa. Dari mana tahu abawani dalam keadaan rofa? Karena menjadi fa'il daripada fi'il madi ja'ah. Karena menjadi fa'il maka i'rabnya kan harus rofa. Tanda rofanya menggunakan alif. Ini menggunakan alif karena isim tasniyah. Kemudian lafal abun ini yang sudah berubah menjadi bentuk tasniyah apabila dalam keadaan nasab, tanda nasabnya dengan ia seperti yang terlihat dalam contoh ra'aitu abawaini. Saya melihat pada dua orang ayah. Abawaini. Abawaini ini i'rabnya dalam mahal nasab karena menjadi maf'ul bih dari fi'il madhi ra'a. Karena menjadi maf'ul bih maka harus nasab, tanda nasabnya dengan iya. Kenapa dengan iya? Kok tidak dengan fathah? Kok tidak dengan yang lain? Dikarenakan lafal abawaini ini adalah merupakan isim tasniyah. Kemudian contoh selanjutnya lafal abun yang tidak bisa dikategorikan pada al-asma'us sittah karena berubah bentuk, yaitu tasniyah. Contohnya adalah marartu bi abawaini. Marartu bi abawaini. Lafal abawaini ini i'rabnya dalam keadaan majrur atau jar. Dikarenakan dimasuki amil jar yaitu ba. Tanda jarnya menggunakan iya. Kenapa menggunakan iya? Karena isim tasniyah. Jadi seperti itu. Lafal abun atau yang lain saudara-saudaranya ketika dibentuk tasniyah maka i'rabnya persis sebagaimana isim tasniyah karena memang dia isim tasniyah. Kemudian syarat selanjutnya adalah tetap di nomor 4, yaitu harus mufrad. Jika seandainya lafal abun, akhun, hamun, dan seterusnya itu dibentuk jamak, bukan mufrad, maka tanda i'rabnya sebagaimana jamak. Apabila jamak taksir, ya di i'rab sebagaimana jamak taksir. Apabila dibentuk pada jamak tashih, ya di i'rab sebagaimana i'rabnya jamak tashih. Nah, di pertemuan yang lalu saya katakan ketika abun, akhun, hamun, dan seterusnya dibentuk jamak maka i'rabnya sebagaimana jamak. Tentunya jamak taksir. Saya mengatakan seperti itu. Itu maksudnya bahwasannya abun, akhun apabila dibentuk jamak itu di dalam pemakaian, di dalam fakta kalam-kalam Arab, baik Al-Quran, Al-Hadis, atau kalam-kalam Arab yang lain, itu kebanyakan menggunakan jamak taksir. Sangat jarang sekali ditemukan menggunakan jamak tashih atau jamak mudzakkar salim. Jadi di sini apabila abun, akhun, hamun, dan seterusnya dibentuk jamak taksir, maka tanda i'rabnya tidak lagi ditandai dengan waw dalam mahal rofa, dalam mahal nasab tidak lagi ditandai dengan alif, dalam mahal jar tidak lagi ditandai dengan ya. Akan tetapi dalam mahal rofa ditandai dengan dhammah, dalam mahal nasab ditandai dengan tanda nasab fathah, dan dalam mahal jar ditandai dengan tanda i'rab kasroh, seperti yang kita lihat dalam contoh ini. Ja'ak aba'uhum. Ja'ak aba'uhum, telah datang ayah-ayah mereka. Ini perhatikan lafal aba'uh. Lafal aba'uh ini isim mufradnya adalah abun. Nah, ini abun. Jamaknya adalah aba'uh. Di dalam keadaan rofa menjadi fa'il daripada ja'ah. Tanda rofaknya adalah menggunakan dhammah. Kenapa menggunakan dhammah? Kan berasal dari lafal abun. Kok tidak dirofak dengan
waw, karena aba'u ini sudah tidak masuk lagi pada kelompok al-asma'us sittah. Dikeluarkan dikarenakan dia berbentuk jamak. Dan jamaknya jamak taksir. Karena jamak taksir tentunya tanda rofaknya dengan dhammah. Kemudian di contoh ra'aitu aba'ahum. Di contoh ra'aitu aba'ahum ini memberi pengertian pada kita bahwa jamak taksir dalam keadaan nasab, tanda nasabnya menggunakan fathah aba'ahum. Demikian juga pada contoh marartu bi abaihim, lafal abai yang merupakan bentuk jamak taksir dari lafal abun apabila menempati i'rab jar, tanda jarnya menggunakan kasroh bi abaihim. Ini kasrohnya hamzah dalam keadaan jar dikarenakan dimasuki amil jar yaitu ba. Jadi seperti itu. Nah, kemudian ada kalanya lafal abun, ahun dan seterusnya itu tidak berbentuk mufrad karena dibentuk jamak tashih. Jamak tashih itu suatu bentuk yang apabila rofa dengan waw, nasab dan jar dengan iya. Jamak tashih ini merupakan istilah lain daripada jamak mudzakkar salim atau yang menyerupai pada jamak mudzakkar salim. Jadi apabila lafal abun, ahun, hamun dibentuk jamak tashih, maka dia dikeluarkan dari al-asma'us sittah. Karena dikeluarkan dari al-asma'us sittah, maka jamak tashih itu tidak lagi rofa dengan waw, nasab dengan alif, jar dengan iya. Akan tetapi rofa dengan waw, nasab dan jarnya dengan iya, sebagaimana jamak mudzakkar salim. Kita perhatikan di contoh ja'ah abuna. Ja'ah abuna. Ja'ah abuna. Lafal abuna itu merupakan bentuk jamak dari isim mufrad abun. Abuna. Ini namanya jamak tashih, yaitu sebuah jamak yang bentuk jamaknya selamat dari perubahan dari bentuk mufradnya. Abun. Tidak merubah harkat, tidak mengurangi huruf, tidak menambah huruf, hanya saja ditambah dengan waw dan nun di belakangnya. Disebut dengan jamak tashih. Kalau dalam mahal nasab dan jar mendapat tambahan iya dan nun. Maka apabila lafal abun, ahun, hamun dibentuk menjadi jamak tashih, maka ketentuannya berbeda. Ketentuan i'rabnya yaitu dia jamak tashih maksudnya atau jamak mudzakkar salim dikala rofa, tanda rofaknya harus menggunakan waw, dikala nasab dan jar, tanda nasab dan jarnya menggunakan iya. Ini contohnya ja'ah abuna. Lafal abuna dalam mahal rofa i'rabnya menjadi fa'il daripada lafal ja'ah. Tanda rofaknya adalah waw. Ini. Kenapa rofa dengan waw? Karena jawabnya karena jamak tashih, bukan al-asma'us sittah. Walaupun ini ketepaan tanda rofaknya sama-sama waw, antara jamak tashih dan al-asma'us sittah dalam mahal rofa tandanya sama-sama menggunakan waw. Kemudian dalam mahal nasab, jamak tashih ini dinasab dengan iya. Ra'aitu abina. Ra'aitu abina. Coba diulang tadi ya. Saya katakan tadi bahwa jamak tashih atau jamak mudzakkar salim dengan al-asma'us sittah dalam mahal rofa sama-sama menggunakan tanda rofa waw. Tetapi yang harus kita perhatikan adalah artinya berbeda. Artinya berbeda. Ini. Kalau al-asma'us sittah itu pasti mufrad bentuknya. Ja'ah abuka. Sama dengan ja'ah
abukah. Nah, ini bentuknya kan sama. Seandainya sama-sama dimudhofkan pada dhamir. Isim dhamir muttasil. Ja'ah abukah. Di bawah ja'ah abuka. Yang di atas merupakan contoh daripada al-asma'us sittah. Yang di bawah merupakan contoh daripada jamak tashih. Jamak tashih. Lafal abu ini yang di atas dalam keadaan rofa karena menjadi fa'il daripada lafal ja'ah. Tanda rofaknya menggunakan waw karena al-asma'us sittah. Kemudian yang di bawah lafal abukah juga dalam keadaan rofa. Kenapa rofa? Karena menjadi fa'il daripada lafal ja'ah. Tanda rofaknya menggunakan waw. Kenapa menggunakan waw? Karena jamak tashih atau disamakan dengan jamak mudzakkar salim. Jadi alasannya rofa dengan waw yang di atas karena al-asma'us sittah, yang di bawah karena jamak tashih. Apa bedanya abu yang di atas dengan abu yang di bawah? Dari segi arti, dari segi makna. Kalau yang di atas, abu yang di atas yang merupakan al-asma'us sittah, bagian daripada al-asma'us sittah itu mufrad tunggal. Jadi yang datang itu satu ayah kamu. Kalau yang di bawah sesuai dengan namanya, dengan bentuknya yaitu jamak, maka yang datang itu ayah kamu, jumlahnya banyak. 3, 4, 5 dan seterusnya. Jadi seperti itu. Untuk membedakan ya, membedakan dua kalimat al-asma'us sittah dengan jamak tashih di dalam mahal rofa. Nah, kemudian selanjutnya ternyata di dalam gramatika Arab, di dalam kaidah-kaidah bahasa Arab mengenai al-asma'us sittah itu masih ada syarat lagi di samping syarat yang 4 yang telah kita pelajari. Di luar itu masih ada syarat lagi, cuman untuk yang ini khusus pada kalimat tertentu. Makanya para ulama nahwu menyebutnya syarat-syarat al-asma'us sittah secara khusus. Ini saya tulis di papan tulis. Nah, syarat al-asma'us sittah secara khusus. Yang dimaksud secara khusus di sini, syarat yang akan kita pelajari ini tidak berlaku untuk semua lafal-lafal al-asma'us sittah, yaitu abun, ahun, hamun, famun, dzu, dan hanun. Tidak berlaku untuk semua lafal ini, untuk semua kalimat ini, tetapi tertentu pada suatu kalimat, yaitu terdapat pada dua kalimat. Yang pertama fu, yang kedua dzu. Jadi syarat untuk bisa dimasukkan pada al-asma'us sittah yang akan kita pelajari sekarang ini khusus berlaku pada lafal fu dan dzu. Kita mulai daripada lafal fu. Fu tidak boleh bersambung dengan huruf mim. Jika huruf mim yang dibuang itu dikembalikan, maka fu di-i'rab sebagaimana tidak ya. Maka fu tidak di-i'rab sebagaimana al-asma'us sittah, akan tetapi di-i'rab dengan harokat, yakni rafa dengan dhammah, nasab dengan fathah, dan jar dengan kasroh. Jadi seperti itu. Ini harus diperhatikan bahwa lafal fu yang merupakan al-asma'us sittah atau fa dalam mahal nasabnya atau fi dalam mahal jarnya, ini sebenarnya terdiri dari satu huruf kalimat maksudnya, yaitu fa. Kemudian wawunya ini bukan wawu kalimat, akan tetapi wawu tanda i'rab. Kemudian alif dan iya pada lafal fa dan fi ini juga bukan alif kalimat, bukan iya kalimat, tetapi alif tanda i'rab dan juga iya tanda i'rab. Berarti huruf kalimatnya adalah fa, hanya satu. Dan ternyata fa ini mempunyai huruf yang dibuang, yaitu huruf mim. Berarti asalnya ini famun. Nah, asalnya seperti ini.
Oleh karena kaidah Arab itu memberikan syarat pada famun di ketika mau dimasukkan pada al-asma'us sittah, yaitu dengan membuang huruf mim. Maka di ketika famun ini dimasukkan pada al-asma'us sittah, mimnya dibuang. Kenapa? Karena merupakan syarat. Nah, berarti apabila nantinya kita temukan ya, mim ini dikembalikan, tidak dibuang, maka i'rabnya bukan lagi di-i'rab sebagaimana al-asma'us sittah, karena dia sudah dikeluarkan daripada al-asma'us sittah. Kemudian i'rabnya apabila mimnya itu dikembalikan, maka di-i'rab dengan harkat, yaitu rafa dengan dhamma, nasab dengan fathah, jar dengan kasrah. Seperti yang terlihat dalam contoh ini. Ini. Hadza famun, ra'aitu faman, marartu bi famin. Hadza famun. Lafal famun dalam mahal rafa, dari mana tahu bahwa lafal famun ini dalam keadaan rafa i'rabnya menjadi khabar daripada mubtada hadza. Hadza famun. Ini adalah mulut. Tanda rofaknya menggunakan dhamma karena isim mufrad. Kenapa tidak menggunakan waw? Ini kan tergolong kepada saudara-saudara al-asma'us sittah. Ada di urutan keempat ini famun. Kok tidak rofak dengan waw? Nah, dikarenakan mimnya tidak dibuang. Karena lafal famun yang mau dikatakan al-asma'us sittah, yang mau di-i'rab sebagaimana al-asma'us sittah, mimnya harus dibuang. Seperti itu. Maka tidak boleh kita katakan hada famukah. Hada famukah. Tidak boleh seperti itu. Dirofa dengan waw. Kenapa tidak boleh? Karena mimnya ini dikembalikan, tidak dibuang. Kemudian yang kedua, nah ini contoh dalam mahal nasabnya ini. Lafal famun yang mimnya dikembalikan di ketika dalam keadaan nasab, tanda nasabnya menggunakan fathah. Ini ra'aitu faman menjadi maf'ul bih dari ra'a. Kemudian dalam keadaan jar i'rabnya lafal famun di ketika menduduki kedudukan i'rab jar, maka tanda jarnya dengan kasroh seperti di contoh marartu bi famin. Famin dalam keadaan jar karena dimasuki amil jar, yaitu tanda jarnya kasroh karena isim mufrad. Jadi seperti itu ketentuan syarat yang hanya berlaku pada fu saja, tidak berlaku kepada al-asma'us sittah atau lafal-lafal yang merupakan kelompok daripada al-asma'us sittah yang lain. Kemudian lafal al-asma'us sittah yang mempunyai syarat khusus yang kedua adalah dzu. Dzu digolongkan pada al-asma'us sittah dengan syarat mengandung makna sahibun. Ini syarat yang khusus berlaku pada lafal dzu. Dzu digolongkan pada al-asma'us sittah dengan catatan, dengan syarat makna yang terkandung dalam lafal dzu itu sama dengan maknanya lafal sahibun. Sahibun yaitu yang mempunyai atau yang memiliki. Apabila kita temukan lafal dzu dan artinya dzu ini sahibun, maka dzu itu adalah merupakan al-asma'us sittah. Yang mana i'rabnya akan di-i'rab dengan rafa dengan waw, nasab dengan alif, dan jar dengan ya. Nah, ini contohnya. Ja'ah dzu malin, ra'aitu dza malin, marartu bi dzi malin. Ini contoh daripada dzu
yang searti dengan lafal sahibun, yang memiliki atau yang mempunyai. Ja'ah dzu malin, telah datang yang mempunyai harta. Orang yang mempunyai harta, orang yang memiliki harta, orang kaya. Dzu, nih, dzu dalam keadaan rofa menjadi fa'il dari ja'ah, tanda rofaknya waw. Kenapa dirofa dengan waw? Karena dzu termasuk al-asmaus sittah. Di contoh berikutnya, ra'aitu dza malin, dari dzu berubah menjadi dza. Nasab dengan alif. Dza di sini dalam keadaan nasab menjadi maf'ul bih dari ro'a. Tanda nasabnya menggunakan alif. Kenapa menggunakan alif? Karena dza ini masuk pada al-asmaus sittah. Kemudian marartu bi dzi malin. Yang dimaksud di sini contoh dzi. Lafal zi. Lafal zi ini di dalam keadaan jar, tanda jarnya adalah iya. Kenapa menggunakan iya tanda jarnya? Karena al asmaus sittah. Nah, ternyata di dalam bahasa Arab lafal zu ini bukan hanya berarti sahibun saja, tetapi nantinya akan kita temukan di dalam kalam-kalam Arab zu tidak berarti sahibun, akan tetapi berarti alladzi. Ada zu di dalam bahasa Arab tidak berarti sahibun, tidak mengandung arti sahibun yang memiliki, akan tetapi mengandung arti alladzi yang berarti yang. Alladzi. Yang mana alladzi ini adalah merupakan isim mausul. Jadi lafal lu apabila berarti alladzi, maka lu itu dimasukkan atau digolongkan kepada isim mausul. Jika sudah masuk pada isim mausul, artinya bukan al asmaus sittah, maka lafal lu itu dimabnikan. Ya. Mabni, apa mabni itu? Seperti yang pernah kita pelajari di beberapa pertemuan yang lalu, isim mabni adalah sebuah kalimat isim yang huruf terakhirnya menetapi pada satu ketetapan, imma dhamma, imma fathah, imma kasrah, imma sukun. Umumnya seperti itu. Walaupun nanti ada yang mabni dengan huruf. Nah, untuk dzu ini di ketika bermakna alladzi atau dzu sudah menjadi isim mausul, maka hukum huruf terakhirnya adalah mabni dan mabninya adalah sukun. Oleh karena dzu yang searti dengan alladzi yang dikategorikan pada isim mausul itu mabni, maka keberadaan lafalnya akan menetap pada satu ketetapan, yaitu dzu. Biarpun amil yang berbeda-beda masuk kepadanya. Artinya ada amil rofa masuk pada dzu, bentuknya dzu, mabni sukun. Amil nasab masuk pada dzu, tetap dzu. Kemudian amil jar masuk pada dzu, bentuknya tetap dzu. Kenapa? Karena dzu mabni sukun. Ini contohnya. Ja'ah dzu qara'al kitabah. Contoh yang kedua, ra'aitu dzu qara'al kitabah. Contoh yang ketiga, marartu bi dzu qara'al kitabah. Yang harus kita perhatikan adalah di semua contoh ini lafal dzu. Di contoh yang pertama, ja'ah dzu, bahwa dzu di sini adalah dalam keadaan rofa, menjadi fa'il daripada lafal ja'ah. Karena menjadi fa'il, nah, tentunya harus rofa, tanda rofaknya. Nah, ini adalah suatu kalimat pernyataan yang salah apabila dikatakan tanda rofaknya. Kenapa? Karena kalimat yang mabni itu tidak mempunyai tanda i'rab. Ia hanya mempunyai tanda mabni, alamatul bina. Mereka tidak mempunyai alamatul i'rab. Jadi dzu ini dalam keadaan rofa, mabni, sukun. Kemudian di contoh yang kedua, dzu dalam keadaan nasab. Ini rofa tadi menjadi fa'il. Di contoh yang kedua, dzu nasab menjadi maf'ul bih. Nah, keberadaan huruf yang terakhir yaitu waw tetap sukun walaupun dalam keadaan nasab, tidak berubah. Walaupun amil berbeda masuk kepadanya. Yang tadi amil rofa, di contoh di atas amil rofa yang masuk pada dzu. Di contoh yang kedua amil nasab yang masuk pada
pada lu. Dikarenakan lu ini mabni sukun, maka bentuk kalimatnya tidak ada perbedaan antara pada waktu rofa dan pada waktu nasab. Kemudian di contoh yang ketiga ini, bahwa lu harus kita pahami bahwa lu di sini, lu i'rabnya dalam keadaan jar karena dimasuki amil jar yaitu ba. Tetapi keberadaan huruf yang terakhir daripada zu ini tetap seperti pada waktu nasab, seperti pada waktu rofa, tidak akan mengalami perubahan yang disebabkan oleh karena mabni. Jadi seperti itu. Harus kita perhatikan, harus kita pahami bahwa zu itu ternyata ada yang digolongkan pada al asmaus sittah, ada yang bukan al asmaus sittah akan tetapi isim mausul, seperti itu. Kemudian ini mungkin yang terakhir, penjelasan atau hal-hal yang berkaitan dengan al asmaus sittah. Bahwasannya al asmaus sittah itu i'rabnya ternyata beraneka ragam. Kalau kita lihat dari beberapa persyaratan ya, yang memenuhi syarat, yang tidak memenuhi syarat dan seterusnya, itu ternyata kalau kita lihat dari contoh-contoh yang kita pelajari kemarin, i'rabnya, tanda i'rabnya itu beraneka ragam. Nah, coba kita lihat ini. Lafal abun, ahun, hamun, famun, zu, hanun adalah merupakan kelompok calon kalimat al asmaus sittah. Kenapa saya katakan calon? Di ketika mereka itu memenuhi syarat, maka mereka bisa dikatakan al asmaus sittah. Akan tetapi apabila tidak memenuhi syarat, maka mereka tidak dikatakan al asmaus sittah. Tentunya i'rabnya tidak di-i'rab sebagaimana al asmaus sittah. Ini kita lihat, perhatikan tentang aneka ragam i'rabnya lafal abun, ahun, hamun, famun, zu dan hanun. Yang pertama di-i'rab dengan huruf. Jadi lafal abun, ahun dan seterusnya ada kalanya di-i'rab dengan huruf. Bagaimana i'rab hurufnya? Yaitu rofa dengan wawu, nasab dengan alif, jar dengan iya. Jadi abun, ahun, hamun dan seterusnya ada kalanya di i'rab dengan huruf, yaitu rofa dengan wawu, nasab dengan alif dan jar dengan iya. Yaitu di ketika mereka itu memenuhi syarat untuk dikatakan al asmaus sittah. Seperti contoh ja'ani abuka, lafal abun di i'rab dengan huruf yaitu waw. Kemudian ra'aitu abaka, abaka di i'rab dengan huruf yaitu alif. Marartu bi abika, lafal abun di i'rab dengan ya dalam mahal jar, bi abika. Di i'rab dengan huruf, rofa dengan waw, nasab dengan alif, jar dengan iya. Kapan lafal abun dan seterusnya di i'rab seperti ini? Di ketika mereka memenuhi syarat untuk dikatakan al asmaus sittah. Lafal abun, ahun dan seterusnya macam i'rab yang kedua, di i'rab dengan huruf juga. Nah, tetapi ini berbeda. Di i'rab dengan huruf juga yaitu rofa dengan alif, nasab dan jar dengan iya. Kapan lafal abun, ahun, hamun dan seterusnya di i'rab rofa dengan alif, nasab dan jar dengan iya, di ketika menjadi isim tasniyah. Abun di ketika menjadi isim tasniyah, tanda i'rabnya ini. Rafa dengan alif, nasab dengan ya, jar dengan ya. Ja'ah abawani. Abawani berasal dari isim mufrad abun. Setelah berbentuk tasniyah menjadi abawani. Kemudian dalam mahal nasab abawaini, abawaini terbentuk dari lafal abun, dari isim mufrad abun. Nah, bentuk tasniyahnya adalah abawaini dalam mahal nasab. Kemudian dalam mahal jarnya akan berbentuk seperti ini, abawaini, jar dengan iya. Jadi seperti itu. Kemudian yang ketiga, di i'rab dengan huruf juga. Abun, ahun dan seterusnya ya. Di i'rab dengan huruf juga tapi berbeda. Rafa dengan wawu, nasab dan jar dengan ya. Nah,
Kapan lafal abun akhun di-i'rab dengan huruf rofa dengan wawu, nasab dan jar dengan iya? Di ketika dibentuk jamak tashih atau disamakan dengan jamak mudzakkar salim. Dalam contohnya ini, ja'ah abuna, ra'aitu abina, marartu bi abina. Jamak tashih, rofaknya dengan wawu, abuna. Abuna dalam mahal rofak jadi fa'il. Kemudian jamak tashih di ketika nasab, nasabnya dengan iya. Nasabnya dengan iya di sini dalam mahal nasab menjadi maf'ul bih dari ro'a, abina. Jamak tashih ya, atau jamak mudzakkar salim di ketika nasab tanda nasabnya menggunakan iya. Marartu bi abika, jamak tashih atau jamak mudzakkar salim di ketika dalam keadaan jar, tanda jarnya menggunakan tanda jar iya, seperti di contoh ini, bi abina. Kemudian selanjutnya lafal abun akhun dan seterusnya di-i'rab dengan harkat. Kalau tadi di-i'rab dengan huruf, sekarang di-i'rab dengan harkat, yaitu rafa dengan dhammah, nasab dengan fathah, jar dengan kasrah. Kapan mereka ini di-i'rab dengan harkat? Rafa dengan dhammah, nasab dengan fathah, jar dengan kasrah. Di ketika tidak dimudhofkan dan berbentuk mufrad. Seperti contoh, ja'ah abun. Ja'ah abun, ra'aitu aban, marartu bi abin. Lafal abun yang merupakan kelompok daripada al-asma'us sittah tidak di-i'rab sebagaimana al-asma'us sittah karena tidak memenuhi syarat, yaitu tidak dimudhofkan. Nah, maka i'rabnya adalah menggunakan harkat ini. Ja'a abun. Abun dalam mahal rofa jadi fa'il dari ja'ah, tanda rofanya dhammah ini. Dhammah zahirah. Nah, kemudian lafal aban ini merupakan kalimat yang i'rabnya dalam keadaan nasab. Karena nasab ya, menjadi maf'ul bih dari ra'aitu, tanda nasabnya adalah fathah. Tanda nasabnya fathah. Kok enggak dengan alif? Lafal aban kan termasuk kelompok daripada al-asma'us sittah. Kok tidak dengan alif tanda nasabnya? Karena aban di sini sudah tidak masuk lagi pada al-asma'us sittah, tidak memenuhi syarat karena berbentuk mufrad atau tidak dimudhofkan. Maka di ketika dalam keadaan nasab, tanda nasabnya pastinya dengan fathah. Begitu juga dengan contoh marartu bi abin. Lafal abin di sini di-i'rab dengan harkat, yaitu dengan harkat kasroh. Karena lafal abin i'rabnya dalam keadaan jar, dijarkan oleh huruf ba. Tanda jarnya kasroh karena isim mufrad. Kemudian lafal abun akhun dan seterusnya akan di-i'rab dengan harkat, tidak dengan huruf, yaitu rofa dengan dhammah, nasab dengan fathah, jar dengan iya di ketika abun akhun dan seterusnya ditasghir. Abun ditasghir menjadi ubayyun. Maka ubayyun di ketika menduduki i'rab rofa, tanda rofanya menggunakan dhammah, seperti di contoh ja'ah ubayyukah ini. Ubayyuh ini adalah ya, sebuah kalimat isim yang di-i'rab dengan tanda harkat. Walaupun ubayyun ini berasal daripada lafal abun yang merupakan al-asma'us sittah, di sini berubah tanda i'rabnya dengan harkat karena tidak memenuhi syarat. Syaratnya al-asma'us sittah tidak boleh ditasghir, sedangkan lafal ubayyun ini berubah daripada lafal abun dikarenakan proses pembentukan tasghir. Ja'ah ubayyukah. Nah, lafal abun akhun hamun dan seterusnya ya, di ketika ditasghir dalam keadaan nasab, tanda nasabnya dengan harkat fathah. Ini ra'aitu ubayyaka. Dalam mahal jar dengan kasroh. Marartu bi ubayyika. Kemudian lagi lafal abun akhun dan seterusnya akan ditandai dengan i'rab harkat, yakni rofa dengan dhammah, nasab dengan fathah, jar dengan kasroh adalah jamak taksir. Ketika abun akhun dan seterusnya dibentuk jamak taksir, tentunya untuk yang bisa dibentuk jamak taksir. Contohnya ini abauka, ini jamak taksir daripada isim mufrad abun.
Ini juga merupakan bentuk jamak taksir dari isim mufrad abun. Karena merupakan bentuk jamak taksir, nah, maka tanda rofaknya dengan dhammah, tanda nasabnya dengan fathah. Ra'aitu aba'aka. Tanda jernya dengan kasrah. Marartu bi abaika. Seperti itu. Kemudian selanjutnya adalah di ketika lafal famun, ya, di ketika lafal famun mimnya disempurnakan. Mim yang dibuang dikembalikan. Maka di saat mimnya lafal famun ini dikembalikan, maka tidak lagi di-i'rab dengan huruf, tidak lagi dimasukkan pada al-asma'us sittah, akan tetapi di-i'rab sebagaimana isim mufrad yang lain, yaitu rafa dengan dhammah, nasab dengan fathah, jar dengan kasrah. Ini contohnya hadza famun, ra'aitu faman, maratu bi famin. Tidak boleh hadza famukah, ra'aitu famakah dinasab dengan alif, maratu bi famikah dijar dengan ya, tidak boleh. Kenapa tidak boleh? Karena mimnya sudah dikembalikan. Lafal famun untuk di-i'rab sebagaimana al-asma'us sittah syaratnya mimnya harus dibuang. Kemudian selanjutnya lafal abun, ahun dan seterusnya akan di-i'rab menggunakan tanda i'rab harkat, yaitu rafa dengan dhammah, nasab dengan fathah, jar dengan kasrah, adalah lafal hanun. Lafal hanun ini akan di-i'rab dengan harkat di ketika kita mengikuti pendapat ulama yang tidak memasukkan hanun pada al-asma'us sittah. Di pertemuan yang lalu telah kita jelaskan bahwa mengenai lafal hanun ulama nahwu berbeda pandangan. Di antara mereka ada yang berpendapat bahwa hanun ini tidak digolongkan kepada al-asma'us sittah secara mutlak, tidak berbicara tentang syarat memenuhi atau tidak memenuhi syarat. Jadi memang dari awalnya bahwa hanun ini bukan tergolong pada al-asma'us sittah. Nah, jadi bagi mereka yang berpendapat seperti itu atau kita yang mengikuti pendapat itu, maka tanda i'rabnya lafal hanun ini rafa dengan dhammah, nasab dengan fathah, jar dengan kasrah. Seperti contoh ini, hadza hanuka, hanu dalam mahal rafa jadi khabar dari hadza. Ra'aitu hanaka, hana dalam mahal nasab, ya, menjadi maf'ul bih dari ra'a, tanda nasabnya fathah ini. Kemudian maratu bihanika, hani di sini dalam mahal jar, dijarkan oleh huruf jar ba, tanda jarnya kasroh ini. Jadi seperti itu. Kemudian ragam i'rab, ragam tanda i'rabnya lafal abun, ahun dan seterusnya. Ada kalanya di i'rab dengan harkat muqaddarah, di i'rab dengan harkat tetapi muqaddarah, artinya rafa dengan dhamma muqaddarah, nasab dengan fathah muqaddarah, dan jar dengan kasrah muqaddarah. Kapan yang akan terjadi seperti itu? Di ketika abun ahun dimudhofkan pada ya mutakallim. Seperti contoh ini, ja'ani akhi, ra'aitu akhi, marartu bi akhi. Ini akhi ini dalam keadaan rafa i'rabnya menjadi fa'il daripada ja'ah. Kemudian ra'aitu akhi, ra'aitu akhi, lafal akhi ini dalam keadaan nasab karena menjadi maf'ul bih dari ra'a. Kemudian lafal akhi yang ketiga di contoh ini dalam keadaan jar i'rabnya karena dimasuki amil jar ba. Dalam keadaan rafa akhi, ini perhatikan, dalam keadaan rafa bentuk lafalnya akhi, dalam keadaan nasab akhi, dalam keadaan jar akhi. Kenapa tidak berubah bentuk kalimatnya, kok tetap akhi? dalam keadaan rafa akhi, dalam keadaan nasab akhi, dalam keadaan jar akhi, karena dimudhofkan pada ya mutakallim. Kalimat isim apabila dimudhofkan pada ya mutakallim, tanda i'rabnya itu untuk semua kedudukan i'rab, rafa, nasab, jar, muqaddarah dikira-kira. Jadi di akhi ini sebenarnya dhamma ini.
Tanda rofaknya di sini dhamma karena isim mufrad. Rofak dengan dhamma. Mana dhammanya? Gak kelihatan karena muqaddarah. Kemudian di akhi yang dalam contoh yang kedua ini, di lafaz akhi contoh yang kedua, ra'aitu akhi, ini dan kan dalam keadaan nasab. Tanda nasabnya ini sebenarnya fathah. Namun tidak kelihatan, tidak bisa diucapkan, tidak bisa ditulis, tidak bisa dilihat dikarenakan fathahnya itu muqaddarah. Demikian juga di contoh akhi. Di contoh akhi ini dalam keadaan jer, lafaz akhi di sini dalam keadaan jer, tanda jernya kasroh. Mana kasrohnya? Tidak kelihatan karena muqaddarahnya. Ini kan ada harkat kasroh seperti yang telah kita jelaskan di pertemuan yang lalu bahwa kasrohnya khi ini bukan kasroh tanda i'rab tetapi kasroh tanda apa? Sebuah harkat untuk memantaskan, mencocokkan kepada ya mutakallim. Karena setiap kalimat isim ya yang dipertemukan dengan ya mutakallim itu ya mutakallim selalu minta kepada harkat huruf yang terakhir yang mudhof kepadanya untuk diberi harkat kasroh. Jadi harkat kasroh ini akhi juga yang di sini akhi juga yang di sini akhi adalah harkat harkat apa? Harkat merupakan harkat yang mencocokkan, memantaskan pada ya mutakallim, bukan harkat alamatul i'rab. Kemudian ragam i'rab lafal abun ahun dan seterusnya yang terakhir adalah ditetapkan pada satu keadaan, yaitu dimabnikan sukun. Nah, nanti akan ada di antara kalimat abun ahun dan seterusnya ini yang keberadaan kalimatnya itu ditetapkan pada satu ketetapan, yaitu lafal dzu yang tidak mempunyai makna sohibun, yang tidak bermakna sohibun, akan tetapi bermakna alladzi yang merupakan isim mausul seperti yang saya jelaskan tadi. Maka apabila dzu ini dijadikan isim mausul bukan al asmaus sittah, maka ragam i'rabnya atau keberadaan huruf yang terakhirnya itu dimabnikan, yaitu mabni sukun seperti yang terlihat dalam contoh ini. Dzu yang merupakan isim mausul dalam keadaan rofa ini dzu, dalam keadaan nasab dzu, dalam keadaan jer dzu. Tidak berubah huruf terakhirnya, tidak pernah mengalami perubahan huruf terakhirnya yaitu waw, tetap sukun biarpun amil berbeda-beda masuk kepadanya. Pada contoh yang pertama, amil sebelumnya meminta dzu untuk menduduki i'rab rofa karena ja'ah membutuhkan fa'il. Kemudian di contoh dzu yang kedua meminta lafaz dzu untuk menduduki i'rab nasab karena menjadi maf'ul bih. Ro'a membutuhkan maf'ul bih. Kemudian lafaz dzu di contoh yang ketiga ini dalam keadaan jer karena dimasuki amil jer yang berupa ba. Jadi intinya dalam mahal rofa, dalam mahal nasab, dalam mahal jer tetap keberadaan huruf terakhirnya yaitu sukun karena memang dzu yang ini mabni sukun. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan pada pertemuan kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Sampai berjumpa kembali di lain kesempatan insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.